Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Safhah 60 kita masih membicarakan tentang marah. Kita tahu bahwa marah ini yang paling dibenci oleh Allah. Sampai-sampai Sayyidina Ali juga mengkategorikan bahwa orang yang suka marah adalah orang gila. Dan orang pemarah itu adalah nomor 1, termasuk tingkat tinggi masuk neraka. Termasuk tingkat tinggi masuk neraka. Neraka yang paling panas adalah orang yang suka marah. Perlu diketahui bahwa marah itu adalah seperti membenci, membuli, itu termasuk marah. Sebandingannya marah itu adalah tidak suka sama orang, tidak suka pada diri sendiri, juga marah. Marah terhadap diri, tidak suka pada orang lain, marah juga. Maka kalau kamu merasa ada benci sama orang, tidak suka sama orang, itu marah. Ya. Ingat bahwa marah itu adalah paling dibenci oleh Allah. Maka sekarang kita bicara tentang bagaimana supaya kita tidak suka marah. Cepat sadar bahwa marah membahayakan diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min asbabi taskinil ghadab. Ada beberapa cara untuk meredakan marah. 1, ingat dengan Allah. Ingat dengan firman-firman Allah. Ingat dengan hadis-hadis Nabi. Ingat dengan bahaya-bahayanya. Yang kedua, wasaniyan an tazkurallaha wa tasta'ira anna qudratallahi 'alaika. Yang kedua, selalu ingat Allah dengan cara bahwa kita marah itu artinya rasa berkuasa, rasa harap, rasa paling hebat. Maka yang kedua ini cara supaya jangan marah, sadarlah antasta'ira, sadarlah, merasalah bahwa Allah lebih berkuasa. Kita rasa hebat, Allah lebih hebat. Itu yang kedua, cara kedua. Maka Ikrimah berpesan, Ikrimah sahabat Nabi, bahwa laulal qisasu la auja'tuka. Andai kata tidak ingat saya kepada pembalasan Allah, qisas itu artinya pembalasan. Laulal qisasu la auja'tuka. Andai kata saya tidak ingat akan balasan Allah, la auja'tuka. Aku sakiti kamu. Aku bunuh kamu. Nah, itu caranya. Ingat bahwa Allah lebih hebat. Maka kita cara lebih baik, kita mencari cara yang lebih baik. Sebagaimana murabi sering mengisahkan tentang sahabat atau kawan murabi namanya Herman Kamal. Dulu di pesantren, waktu murabi di pesantren di Jawa, ada seorang laki-laki
ya, di pesantren itu bernama Herman Kamal dari Jakarta. Orang itu besar, tinggi, besar. Dia suka nempeleng orang di pondok. Dia suka memarahi orang. Saya waktu itu benci, marah sama dia. Dalam hati saya marah. Tetapi, nah ini seperti pesannya si Ikrimah ini. Ingat akan balasan. Kalau kita berbuat begini, akibatnya akan begini. Lalu saya berpikir, kalau saya bunuh ini Herman Kamal, saya masuk penjara. Tetapi kalau saya kelahi sama Herman Kamal, dia bunuh saya mati. Dia masuk penjara. Berarti tidak ada yang kenanya. Saya menang, umpamanya membunuh, saya yang masuk penjara, dia mati. Kalau dia yang membunuh saya mati, dia masuk penjara. Tidak ada kenanya. Nah itu yang harus kita pikirkan. Hidup ini adalah sebab akibat dari perbuatan kita. Akhirnya saya mengambil cara supaya jangan membunuh, jangan dibunuh. Saya panggil Herman Kamal, saya bawa dia, saya ajak dia ke warung. Herman Kamal, ayo kita ke warung. Kamu mau apa? Kamu mau makan? Mau minum-minum? Makan aja wadai situ. Mau roti sebanyak-banyaknya semampu kamu memakan, silakan. Saya traktir kamu. Saya bayariakan. Dalam hati saya apa? Muar aku. Baik ku bayariakan di warung, muar. Nah, tahu enggak kamu? Tahu-tahunya saya ingat sampai sekarang. Waktu itu terjadi tahun 1974. Entah kamu waktu itu di mana itu. Nah, terjadilah pada tahun 1983. Artinya 9 tahun kemudian sudah sama-sama selesai di pondok. 9 tahun kemudian saya menjadi kurir, menjadi pembawa atau sponsor umrah. Saya membawa jamaah umrah ke Mekah. Waktu itu 83 itu semua jamaah yang mau berangkat ke Mekah itu gagal, tidak bisa terbang. Karena pesawatnya hanya satu. Maksudnya satu perusahaan. Garuda saja. Garuda tidak mau memberangkatkan karena bos-bos umrah banyak hutang sama Garuda. Sehingga ditahan oleh Garuda, didip. Kalau tidak punah hutang, tidak boleh berangkat. Nah, saya waktu itu berjalan kaki sekitar 7 kilo mencari kedutaan Arab Saudi. Karena kabarnya Arab Saudi punya pesawat, kerajaan Arab punya pesawat, tapi berangkatnya baru bisa dari Singapura. Saya pergi ke kedutaan Saudi Arabia. Tahu-taunya dari jauh memanggil, Hasan. Kira-kira kesini ke jalan itu, jauh-jauh. San, sini San. Saya lihat orangnya brewok, panjang besar. Saya datangi karena dia manggil nama saya. Begitu saya dekat, kamu Hasan Basuni kan? Iya. Kamu dari Banjarmasin kan? Iya. Oh, kamu teman saya. Kamu teman saya. Di mana? Di pesantren dulu. Oh iya. Siapa kamu, kata saya?
Saya Herman Kamal. Nah kan, dia panggil lah bosnya. Dia waktu itu bodyguard apa, penerbangan Saudi dan kedutaan Saudi. Dia panggil bos, sini bos, orang Arab. Ta'al sini. Hada sahibul hamim. Lahu muskilah. Dia punya masalah. Anil umrah, anil ruh ila Makkah. Kayak tahwil. Gimana caranya? Keluarlah bosnya. Kata bosnya, ya bisa. Al-musa'adah laka. Lakin la budda. Artinya harus ada duit. Kata saya, lib hagi pulus katil. Saya punya banyak duit. Lalu saya bincang-bincang sama bosnya. Kemudian kata bosnya, meta tebak roh. Bahasa kita di pondok tabuk. Mada turid az-zihab. Kalau dia mengatakan meta roh, kata saya apa? Meta itu artinya mata. Mata tazhab, mata roh. Kata saya, indak, terserah padamu. Indak. Dahin, kata saya, dahin musta'in. Sekarang siap. Ente meta coba kapan mau? Apa katanya? Ba'din fil lail, fi wasatil lail, tengah malam nanti, fi sa'ah tsaniyah asyar, jam 12 lailan. Kata saya apa? Musta'id. Baik, katanya. Ada roh ilal jamaah. Silahkan kamu kembali ke jamaah. Akhbir anakum roh ila Makkah ba'dil lail, malam nanti. Nah, yang saya maksud di sini adalah Herman Kamal. Andai kata saya bermusuhan dengan Herman Kamal, pasti suatu saat ketika saya seperti tadi sedang berada di daerah dia, pasti dia mungkin balas dendam ke saya. Mungkin dia meninggalkan saya. Dia tidak mau menemui saya. Tapi ternyata dengan modal berbaik, bawa minum ke warung, dia jadi sahibul hamim. Jadi teman baik. Bisalah malam itu juga saya berangkat ke Singapura. Di Singapura transit 10 hari, baru berangkat menuju Mekah. Kamu tahu, itulah awal mula saya dapat rezeki sehingga saya bisa bangun pondok. Betapa rahmat Allah, berkah jadi orang yang sabar sehingga membawa rezeki yang melimpah. Bayangkan, bisa bangun pondok dengan kebaikan. Teman saya, lagi kisah. Teman saya orang Birayang, dulu waktu kecil sekolah SD. Namanya Sahrani. Begitu besar, sudah saya beristri, sudah punya anak 1. Saya pergi ke Balikpapan. Saya cari kerja di Balikpapan. Begitu sampai di Balikpapan, saya mencari teman saya Sahrani itu. Saya memanggil dia Isah.
tapi sebenarnya dia Sahrani. Saya cari alamatnya, dapat. Kemudian saya bincang-bincang di rumahnya. Kata saya mencari kerjaan. Bagaimana Sahrani? Bisa enggak mencarikan di Balikpapan ini? Singkat kisah, dia bawa saya ke perusahaan Korea. Perusahaan lepas pantai. Perusahaan pemboran minyak di lepas pantai. Dia bawa ke kantornya. Dia katakan bahwa dia membawa teman saya, maksudnya ingin kerja. Di situ ditanya, kamu dari mana? Sekolah apa? Saya katakan saya sekolah pesantren. Saya dari Barabai. Can you speak English? Yes. Insyaallah, kata saya, I can speak letter by letter. Apa katanya? You can have a job here. Ya. To be muballigh. To be muballigh. Untuk menjadi muballigh. Become teacher of religion. You go from this place to that place just for places. Just for places. Twice in a week you go there. Twice in a week, and for example on Saturday you get to the 4 places. After giving the levels here, you go there, for example 1 hour to go the second anjungan. This he said second anjungan. It is in the sea. Yes, far from the beach. In the sea, far from beach, and go by helicopter. And the salary about 270,000. 270,000. Yes. At the time, Ummi, yes, get salary from the government. She is an employer. Get the salary from the government just about 85,000. 85,000. 85 juta. 85.000. 85.000 rupiah. At the time, the year of about 1979. 1979. 2 years after wedding. 2 years after wedding. 2 tahun setelah kawin, yes, I go to Balikpapan, yes, look for a job. The story I want to tell you that about Sahrani tells me his experience. What that experience? That experience is that one day someone was going to his house from the far distance. For example, here his house, from far distance, jarak jauh, he look his friend is going to his house, and he says to
his boy. When that my friend, father's friend, he tells to the boy of him that is my friend. Hey son, that is my friend going to our house, and when he arrives here, tell him that I'm going to the market, and you don't know when I coming home. Tell him when he arrived in our house. Why Mr. Sahrani doesn't want to meet his friend? Why? In fact, his friend coming from Barabay too, like me, very far. He tells me that friend is very naughty boy, very naughty boy. Always strike friends, always take friends sandal or shoes, and so on. So when he knows that his friend want to come to his house, Sahrani doesn't want to meet him because he is very scared and afraid of him. Ini membuktikan bahwa rezeki itu dari kesabaran dan kebaikan kita. Saya diterima oleh Sahrani di Balikpapan, dicarikan kerja di Balikpapan karena saya dikenalnya orang baik. Saya tidak suka marah sama orang. Saya tidak suka mengambil harta kawan. Sehingga begitu di Balikpapan saya dibantunya untuk cari kerja. Sebaliknya teman saya yang namanya A tadi, begitu melihat dari jauh saja, Sahrani menghindar. Dia bersembunyi. Dia suruh anaknya bahwa apabila orang itu datang ke rumah, katakan Abah tidak ada. Disappear in the house. Katakan katanya bahwa tidak ada Abah di rumah. Abah sedang pergi ke pasar. Kenapa dia menghindar? Karena teman si A tadi waktu kecilnya sering memukul kawan, sering mengambil sandal, bisa mengambil sepatu kawan. Akhirnya teman si Sahrani menjauh. Rezeki jauh. Rezeki jauh. Gambaran ini, cerita ini harus kamu ambil sebagai ilmu pengetahuan, teladan. Kisah itu jadi teladan bagi kita. Jadi pelajaran bagi kita. Artinya bila kamu berteman sesama kawan di pondok ini, sikap kamu seorang pembenci, seorang yang suka membuli, menjadi seorang yang berkelakuan jelek. Ingat cerita tadi. Bayangkan si Sahrani tadi menjauh dari kawan yang suka waktu kecil berbuat tidak baik. Jadi lebih baik kamu kalau tidak bisa berbuat baik, lebih baik diam. Perempuan paling banyak penyakitnya adalah membuli, mulutnya jelek. Mulutnya suka ngomong, tidak bisa yang baik-baik, akhirnya menyambati orang. Padahal itu termasuk daripada ghadab, termasuk dari marah yang dibenci, yang paling dibenci oleh Allah, yang paling dalam, paling panas api nerakanya nanti di akhirat. Jadi
Artinya kita harus sadar hidup ini supaya jangan jahat pada orang, jangan ghadab sama orang. Ingat, Allah aqdar minna qudratan, lebih kuasa daripada kita, lil intiqam, untuk balas dendam. Maka kita jangan balas dendam. 2 sudah, untuk menghindari, untuk meredam rasa marah. 1, ingat firman-firman Allah, ingat sabda-sabda Rasulullah, ingat akan hadis-hadis atau nasihat-nasihat dari agama. Yang kedua, cara meredam marah adalah ingat bahwa Allah lebih kuasa ya dari kita. Allah lebih hebat balas dendamnya dari kita. Wasalisan, yang ketiga, cara untuk meredam marah. Alla yusghi ila qauli syaitan. Ala yusghi, jangan sampai kamu mendengarkan. Yusghi itu mendengar. La tasma' qaula syaitan, kata-kata syaitan. Jangan tergoda, jangan diterima rayuan setan. Rayuan setan itu seperti apa? Rayuan setan itu pasti menyuruh kita berbuat jahat. Sambati, pukul, cuntani. Bahkan itu rayuan-rayuan setan. Jadi kita harus sadar bahwa setan itu misinya, maunya dia kita berbuat jahat. Maunya dia sama-sama dia masuk neraka. Ujar setan, in tarkal intiqam, inna tarkal intiqam zullun wa hawanun. Kalau kamu tidak membalas, kamu itu tahulah tahina. Zullun wa hawanun, mudah diremehkan orang. Itu kan bisikan setan. Sering kita mendengar orang berkata apa? Orang yang membunuh atau orang yang memukul, aku direndahkan. Nah kan? Dia kasar padaku, dia rendahkan aku, dia hina aku, jadi ku bunuh. Nah, itu bisikan setan. Jadi jangan sampai kita marah. Marah boleh, tetapi jangan sampai berbuat menyakiti orang, apalagi membunuh. Kalau marah ya marahlah dalam hati, jangan tak keluar di mulut dan jawarih. Jawarih itu artinya a'da'ul badan, a'da'ul jisim. Kita ini bisa jahat dengan mulut, kata-kata kasar. Bisa jahat dengan jawarih tadi. A'da itu apa? A'da itu seperti tangan, anggota tubuh. Seperti tangan, seperti mata, ya kan? Seperti kaki menendang, macam-macam. Jadi 2 macam ini yang kita jaga. Jangan sampai berperilaku jahat mulut kita. Yang kedua, anggota tubuh jangan berperilaku jahat. Marah boleh, tapi ambil bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tapi ambil cara yang baik. Lihat, saya termasuk marah. Lihat, saya dibully keluarga, dibully kawan-kawan dekat saya. Apa? Kata-katanya, wah Hasan ini sekolahnya ndak ada sarjana, sekolahnya ndak serba tuntung sampai tingkat tinggi. Kada alim, kenapa membangun pondok? Jadi apa? Bisa apa? Nah, saya marah. Saya mengatakan kepada diri saya tidak punya titel
tetapi saya sekolah panjang. Bayangkan saya di pesantren di Martapura 6 tahun, hampir 6 tahun, di Jawa 6 tahun, 12 tahun hampir. Banyak ilmu yang saya peroleh di pesantren. Kenapa saya tidak bisa walaupun tidak pakai titel? Lalu marah saya dalam hati saya. Saya dendam. Dendamnya apa? Dendamnya akan saya tunjukkan bahwa saya bisa. Saya bisa jadi pengasuh pesantren. Saya bisa mengelola pesantren. Itu yang saya perjuangkan. Saya baca buku, saya lihat orang mengelola pesantren bagaimana yang baik. Bisa, sekarang enggak nih, pecungkungan murid. Karena bisa kan? Dia kata tidak bisa, udah kok dipaksa. Nah, kan? Jadi pondok ini berdiri termasuk hasil dari marah saya. Pondok ini berhasil termasuk dari dendam saya. Saya tunjukkan. Ternyata banyak yang bertitel di bawah saya. Tidak punya murid. Saya mengikuti pertemuan 2 kali setahun sesama pimpinan pondok yang alumni Gontor. Banyak mereka tanya saya, kok bisa, kenapa kamu bisa ya? Punya murid ribuan bisa ya? Aku sudah 28 tahun mengasuh pondok, kok muridku 45-annya, kenapa ya? Apa bacaannya ya? Ada juga yang sudah punya murid 260-an katanya. Tapi setelah 4 tahun berjalan, 5 tahun berjalan, muridku merosot. Tidak ada orang yang mau masuk. Dari 260 sekarang menjadi 40-an. Gimana ya sannya? Nah kan? Di dalam pikiran saya apa? Itulah kita harus melatih, melakukan, mengamalkan ilmu yang kita miliki. Ilmu tidak perlu banyak-banyak, karena kita tidak mungkin meraih ilmu semuanya, tidak mungkin. Tetapi yang paling baik itu adalah dapat ilmu, amalkan. Dapat ilmu, amalkan. Tadi, jangan marah. Amalkan itu, jangan marah. Kendalikan diri. Bagaimana supaya jangan marah? Ujar ilmu, sabar. Sabar. Ujar ilmu, jangan boros. Jangan boros. Amalkan. Latih. Semua hidup kita ini hasil dari latihan. Dengan kata lain, hasil dari pembiasaan. Membiasakan. Kalau kita hanya tahu aja, tidak ada gunanya ilmu yang kita peroleh. Kita harus sedikit, yang penting amalkan. Tidak perlu kitab bagana-gana berhimah-himat, tapi tidak bisa mengamalkan, tidak ada gunanya. Makanya selalu doa kita itu apa? Allahumma zidni ilman nafi'a. Ilman nafi'a. Artinya ya Allah, tambahiakan ilmuku yang bermanfaat. Bermanfaat. Bukan yang ilmu aja. Setelah kita cari ilmu, manfaatkan. Dapat sedikit, manfaatkan. Ujar ilmu baik-baik dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Pelajari bagaimana supaya baik. Makanya saya pesan sama Umi. Ya. Saya pesan sama anak saya. Kalau belanja ke warung, belanja ke toko, jangan mencari toko atau warung yang sepi, yang tapi ada orang membeli. Jangan. Kita harus ke warung
rumah makan umpamanya atau ke toko, cari yang banyak orang. Kenapa? Rumusnya apa? Rumusnya warung yang banyak orang itu berarti warung itu disukai orang. Karena itu. Toko yang banyak orang itu berarti toko itu banyak orang yang menyukai, banyak langganan. Begitu caranya belanja. Pokoknya mau ke Banjar kamu, mau beli baju, jangan mencari asa, wah ada toko tuh, itu bagus tuh orang, kedadaan orang, kita kasih tuh yuk. Salah. Yang dicari, wah itu banyak orangnya, ayo, ada apa orang banyak? Sama kita menemani kawan. Kawan-kawan yang dikagumi oleh kawan banyak, berarti orang itu baik. Kawan yang disukai orang, disukai banyak kawannya, temani dia. Berarti dia itu akan memberikan ilmu kepada kita supaya kita banyak kawan. Banyak kawan, banyak rezeki. Ya. Harus begitu. Makanya harus di sini dikatakan juga Fahada kadzibun minal la'in. Orang yang ujar setan, orang yang tidak marah, orang yang tidak dendam, itu adalah zulun wahawan, adalah orang hina. Maka kamu harus mengatakan apa? Hadzal qaul kadzab atau kadzibun. Kata-kata itu adalah dusta, karena itu minas syaitan. Karena kata-kata itu adalah dari setan yang lain, yang terlaknat. Wal haqqu, yang benar, adalah annahu izzun wa syarafun. Bahwasanya orang yang sabar tidak marah, menahan diri dari marah, menahan diri dari menyembati orang, itulah yang hak, itulah yang izzun wa syarafun. Izzun itu artinya mulia, syaraf itu artinya sama, mulia juga, terhormat. Makanya ada namanya syarifah. Syarifah berarti orang yang mulia. Keluarga Nabi itu kan syarifah. Azizah, aziz, orang yang mulia juga. Orang yang mulia adalah orang yang penyabar, menjauhi dari rasa benci sama orang. Kama fil hadis, sebagaimana hadis Nabi, at-tawadhu'u la yazidul 'abda illa rif'atun. At-tawadhu', orang yang sederhana, orang yang humble. Bahasa Inggris kan humble, sederhana itu. Tidak pemarah, sopan santun. Apalagi kamu perempuan harus berjuang untuk menjadi orang yang sopan santun. Tidak suka membuli orang, tidak suka marah, tidak suka benci. Nah, la yazidul abda, tidak ada yang ditambah oleh Allah illa rif'atun, kecuali ketinggian derajat. Jadi orang yang bersifat tawadhu, bersifat humble, sederhana, pemaaf, itu adalah rif'ah. Dia mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat. Maka apa pesan Nabi? Patawada'u, bersikaplah sederhana, bersikaplah penyabar. Yarfa'ukumullah, maka Allah akan yarfa', meninggikan derajat kita. Wal afwa la yazidul abda, dan orang yang memaafkan itu la yazidul abda, tidak diberi Allah tambahan illa izzan, kecuali kemuliaan. Orang yang suka memaafkan itu tidak ada yang ditambah pahalanya, ditambah kehebatannya, kecuali apa?
izzan, tetapi kemuliaan. Kalau sudah izzan di mata Allah, maka dia termasuk orang yang langsung masuk surga, tidak ditanya lagi. Fa'fu, maka kata Nabi, fa'fu, maka suka-sukalah memaafkan. Yu'izzakumullah, Allah akan memuliakan kamu. Itu yang ketiga. Jadi yang ketiga ini kita disuruh la yusghi, la tasma' qaulas syaitan. Ajakan setan untuk marah sama orang. Ya. Setan selalu membisikkan kamu rugi kalau kamu tidak marah. Kamu harus marah. Tetapi Nabi berpesan apa? Kalau seperti itu katakan, itu qaula syaitan alladzi kadzibun. Itu kata-kata syaitan yang dusta. Ya. Kata-kata syaitan yang lain, yang terlaknat oleh Allah. Yang keempat, kita bainahuna ulang. Mari kita berdoa. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, kosongkan pikiran, hembuskan melalui mulut. Tarik lagi sekali dalam-dalam, kosongkan pikiran dari hal-hal negatif, kosongkan leher, kosongkan dada, kosongkan perut, kosongkan paha, kosongkan kaki sampai ujung kaki, hembuskan melalui mulut. Tarik lagi sekali dalam-dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolonglah hamba mulai hari ini dan seterusnya. Saya rajin belajar, saya rajin bekerja, saya rajin menolong. Orang tua dan keluarga bangga terhadap saya. Kawan-kawan membanggakan saya. Saya mempunyai citra yang baik. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Buka kata alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.